Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan anugerah nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini sebagai orang tua mampu memberikan dukungan baik berupa moral ataupun juga material, sehingga anak-anaknya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan baik di madrasah MDTA ataupun di MI ataupun juga di MTS, sehingga mudah-mudahan dengan purnanya pendidikan di jenjang MI, MTS dan MDTA mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan yang mau mengabdikan dirinya di dalam menggelar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, rekan-rekan siswa, siswi, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, bahwa pendidikan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebatas kita menyelesaikan jenjang MI, bukan menyelesaikan jenjang MTS ataupun yang lainnya, tetapi Rasulullah bersabda bahwa mencari ilmu itu sampai akhir hayat, sehingga tidak ada istilah purna, tidak ada istilah tamat belajar, tetapi justru kehidupan yang kita jalani adalah pelajaran yang bisa menempa diri kita. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang alim ditanya bahwa dengan apakah engkau mendapatkan ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat? Beliau menjawab bahwa ilmu bisa didapatkan dengan bi'abin ghaniyin, dengan orang tua yang kaya. Maksudnya apa? Bahwa pendidikan itu tidak bisa menjadi ilmu yang bisa mendatangkan ilmu yang manfaat, tidak bisa menciptakan murid yang mendapatkan ilmu yang barokah kalau seandainya seorang wali murid kemudian diminta sumbangannya, diminta peranan hartanya atau donaturnya untuk pendidikan, kemudian dengan merasa enggan ataupun juga menggerutu, maning-maning bayaran, maning-maning. Sebab apa? Sebab tadi dengan kekayaan, dengan harta yang dimiliki oleh orang tua, kemudian orang tua mau memberikan harta tadi, menafkahkan hartanya tadi untuk pendidikan, maka akan mendapatkan dua kebahagiaan untuk orang tuanya. Yang pertama, harta yang dibelanjakan untuk pendidikan akan dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya harta. Harta yang kita belanjakan, Pak, untuk kebutuhan dapur misal, untuk kebutuhan misal kosmetik, make up, bahkan untuk rias, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta uang yang kita gunakan, kita belanjakan untuk pendidikan anak-anak kita. Sehingga jangan sekali-kali orang tua punya rasa suuzon kepada guru. Jangan sekali-kali orang tua punya praduga salah kepada lembaga yayasan. Misal ada tarikan sumbangan untuk pembangunan ataupun untuk kegiatan yang lainnya, study tour ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan yang lainnya, maka jangan sampai
kita bersuuzon kepada guru-guru anak-anak kita, karena itu adalah merupakan salah satu bentuk yang akan menutup anak-anak kita dari mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Banyak cerita, banyak di antara orang-orang terdahulu yang punya suudon kepada seorang guru, kemudian menjadikan anak-anaknya tidak mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Sehingga berhusnuzonlah kepada guru, berhusnuzonlah kepada yayasan, bahwa yang kita butuhkan, yang kita minta itu adalah kembali kemanfaatannya untuk anak-anak kita, kembali manfaatnya untuk anak didik bangsa dan negara kita, bukan untuk kebutuhan pribadi guru ataupun pengurus yayasan. Seorang Imam Abu Hanifah ditanya bahwa, wahai Imam Abu Hanifah, engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak, engkau menjadi orang yang begitu alim sehingga menjadi tokoh mujtahid, apa yang menjadikan sabab engkau menjadi orang yang sehebat itu? Kata Imam Abu Hanifah, yaitu dengan sabab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan siang hari ini, seorang wali murid ataupun wali santri hendaklah bersyukur kepada guru-guru anak-anaknya, kepada lembaga yang telah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dengan pendidikan inilah yang bisa membedakan antara manusia dengan yang namanya binatang. Dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, maka kita bisa beda dengan yang namanya binatang. Kita bukan kerbau, kita bukan sapi, kita bukan kambing, kita bukan ayam, tetapi kita adalah manusia yang sebenarnya, karena manusia kelebihannya adalah memiliki ilmu. Sehingga sepantasnya sebagai orang tua, sebagai wali murid dan wali santri, untuk senantiasa bersyukur atas anugerah ilmu yang diberikan oleh Allah melalui guru-gurunya, sehingga bisa menamatkan jenjang pendidikan baik di DTA, di MI dan MTS. Sehingga sepatutnya kita juga sebagai pemangku, sebagai orang yang bertanggung jawab di Yayasan Yapida ini merasa bersyukur, merasa bangga, merasa bahagia di harlah yang ke-39. Di tahun yang ke-39 ini kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk generasi anak-anak Tambi dan Tambilor dan sekitarnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa begitu besar peranan Yapida kepada masyarakat desa Tambi dan sekitarnya. Siapa yang tidak pernah merasakan kemanfaatan alumni Yapida? Itu adalah bentuk omong kosong. Siapa imam-imam musola, imam-imam masjid yang ada di desa Tambi kalau bukan alumni Yapida? Siapakah orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan aparat pemerintah desa? Itu kebanyakan mereka adalah alumni Yapida. Yang mimpin tahlil Bapak siapa? alumni Yapida. Alumni Yapida. Sehingga begitu besar peranan Yapida, sehingga tadi dikatakan oleh ketua yayasan bahwa Yapida lah is the best. Yang begitu yang kita rasakan. Setiap guru ngaji, setiap orang yang mau baju untuk berdiri di depan sebagai imam sholat, tidak lain tidak bukan, dia adalah alumni dan hasil didikan guru-guru kita, almarhum para muasisin yayasan kita. Mereka almarhum Bapak Haji Mahali, almarhum Kiai Tarmidi, almarhum Ustaz Bahri, almarhum Ustaz Yunus, almarhum bapak saya. Mereka adalah orang-orang yang punya jasa besar dalam membangun Islam di desa Tambi ini.
membangun akhlakul karimah di Desa Tambi ini. Sehingga marilah kami mengajak amanat pembina yayasan, mengajak kepada segenap masyarakat Desa Tambi dan Tambilor dan sekitarnya, marilah kita hidupkan peninggalan guru-guru kita, peninggalan salafus soleh kita. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa perbedaan Yapida dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah di Yapida ada nilai keberkahan hasil doa dan ijtihad para guru-guru kita yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Lembaga-lembaga lain mungkin guru-guru kita tidak pernah menginjakkan kakinya di lembaga-lembaga tersebut, tetapi setiap hari mereka selalu berzikir, mereka selalu membaca doa, mereka guru-guru kita selalu istikharah, selalu sholat hajat demi kemajuan Yapida, demi kejayaan Yapida. Sehingga saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Desa Tambi, apapun jabatannya, apapun tingkatannya, bahwa kita masih membutuhkan Yapida. Kalau ada masyarakat yang ngomong tidak butuh Yapida, ngomong karo kita wis wanita taruhan lah bahasa. Kalau seandainya ada orang yang tidak butuh dengan Yapida, maka itu adalah omong kosong. Yang jelas Yapida punya peranan penting membangun masyarakat Desa Tambi, sehingga dengan satu tujuan membangun peradaban. Maka saya yakin seyakin-yakinnya di usianya yang genap nanti 40 tahun, Yapida bisa memimpin negara. Yapida bisa memberikan nilai sejarah, mengukir sejarah terbaik untuk generasi-generasi anak cucu kita. Mudah-mudahan hasil ijtihad, hasil jerih payah guru-guru kita akan meneteskan keberkahan kepada kita semua, orang-orang yang mau mengabdikan dirinya untuk Yapida, orang-orang yang mau menyekolahkan anak-anaknya di Yapida di lembaga apapun, entah itu DTA 1, DTA 2, entah itu di MI ataupun di MTS. Mudah-mudahan kita kecipratan doa guru-guru kita, amin ya robbal alamin. Itu saja, dan sekali lagi saya mengundang para bapak, para ibu, bahwa nanti malam masih ada rangkaian acara sebagai puncak harlah Yapida yang ke-39, yaitu ada perayaan Maulid Nabi dan Majlis Taklim bertempat di sini. Insya Allah waktunya ba'da Isya, monggo sarang-sarang hadir, sarang-sarang meramaikan, diniatkan tadi mengambil keberkahan dari guru-guru kita. Wabil khusus kita bersama duduk di lapangan menghadap kepada Mbah Buyut Tambi, mudah-mudahan kita mendapatkan setetes keberkahan dari Mbah Buyut Tambi, amin ya robbal alamin. Itu saja dari kami selaku pembina Yayasan Yapida, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.